Nah sebenarnya kalau dalam kondisi seperti ini, kalau istilah perbankan sebenarnya sudah technically bankrupt Pak, sebenarnya technically, tapi legally belum. Nah ini yang sekarang kita sedang berusaha bagaimana kita bisa keluar dari situasi yang sebenarnya secara technically bankrupt karena practically semua kewajiban Garuda sekarang sudah tidak dibayar. Halo Sobat Prima Plasindo, kembali lagi di kabar bisnis di Prima Plasindo. Garuda Indonesia sudah dinyatakan bangkrut secara teknis dan sudah diberitakan secara luas juga. Nah, apa saja fakta seputar kebangkrutan Garuda ini? Apa penyebab kebangkrutan maskapai penerbangan flag carrier Indonesia ini? Dan apakah benar Garuda Indonesia akan digantikan oleh Pelita Air? Kita akan bahas bersama dalam kabar bisnis kali ini. Sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita-berita terbaru dan terhangat seputar bisnis dan industri plastik. Saat ini ada banyak media yang mengabarkan bahwa Garuda Indonesia di bawah PT Garuda Indonesia Tbk sudah dinyatakan bangkrut. Tapi, seperti apa faktanya? Nah, kalau kita lihat dari pernyataan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo saat rapat kerja dengan Komisi ke-6 di awal bulan ini, Garuda Indonesia saat ini memang sudah bangkrut secara teknis, tapi belum secara legal. Kenapa bisa begitu? Ini karena hutang alias liabilitas Garuda Indonesia saat ini sudah lebih besar daripada jumlah asetnya. Jumlah aset Garuda Indonesia mencapai 6,92 miliar US dollar. Sedangkan hutangnya kalau ditotal semua mencapai 9,75 miliar US dollar. Jadi kita bisa lihat ada selisih. Selisihnya mencapai 2,8 miliar US dollar. Jadi faktanya kondisi ekuitas Garuda Indonesia saat ini tercatat defisit minus negatif 2,8 miliar US dollar atau setara 40 triliun rupiah. Dan ini semakin diperparah lagi dengan pandemi yang menurunkan drastis aktivitas penerbangan. Sementara itu hutang-hutang Garuda Indonesia tetap berjalan dan bertambah bahkan dari bulan ke bulannya. Kondisi ini membuat kebangkrutan Garuda Indonesia jadi lebih parah daripada kasus kebangkrutan Jiwasraya yang sebelumnya juga sempat gaduh. Jadi apa yang membuat kondisi Garuda Indonesia sampai separah ini? Sampai dinyatakan bangkrut secara teknis? Kalau kita lihat dari keterangan yang disebutkan oleh Wamen BUMN Kartika Wirjoatmojo dan juga Menteri BUMN Erick Thohir, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan sebagai faktor yang menyebabkan kebangkrutan Garuda Indonesia ini. Yang pertama adalah bisnis model yang salah urus. Dalam wawancaranya di acara Kick and Double Check, Erick Thohir menyatakan bahwa bisnis modelnya Garuda saat ini sudah salah dan sudah dipertahankan selama bertahun-tahun. Menurutnya, Garuda Indonesia ini terlalu dimanja karena permintaan domestiknya yang tinggi. Tapi, alih-alih fokus pada permintaan ini, Garuda Indonesia malah fokus membuka rute luar negeri. Dan yang dalam negerinya malah dilemparkan pada Citylink. Ini faktor yang pertama. Nah, faktor yang kedua adalah kebanyakan lessor pesawat. Menurut Wamen BUMN, Garuda Indonesia ini terlalu banyak menyewa pesawat ke banyak lessor, alias perusahaan peminjamnya atau leasingnya. Saking banyaknya, Garuda Indonesia saat ini punya 32 lessor. Padahal umumnya maskapai lain hanya punya 4-5 lessor saja. Jomplangnya jauh sekali, besar sekali. Hampir 6-8 kalinya maskapai penerbangan pada umumnya. Dan banyaknya lessor dan tentu perjanjian dengan masing-masing lessor ini pasti berbeda-beda juga ya. Ini menambah kerumitan keuangan Garuda Indonesia. Nah, banyaknya lessor Garuda Indonesia ini membawa kita pada masalah atau faktor yang ketiga, yaitu jenis pesawat yang terlalu banyak. Garuda Indonesia terlalu banyak memiliki jenis pesawat yang berbeda-beda. Menurut Wamen BUMN, Garuda Indonesia saat ini punya 202 armada pesawat dengan 13 jenis pesawat yang berbeda. Padahal kalau kita bandingkan dengan maskapai yang lain, kebanyakan hanya punya 3-4 jenis pesawat saja. Tentu saja, banyaknya jenis pesawat ini membuat pengelolaan pesawatnya jadi lebih rumit, termasuk juga menaikkan biaya maintenance armada mereka
Karena tentunya beda pesawat, beda juga teknik maintenance-nya, beda part-partnya, beda dalam banyak hal lainnya juga. Jadi banyaknya jenis pesawat yang dimiliki Garuda ini semakin menambah ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan perusahaannya. Nah, faktor keempat dan yang kelihatannya paling signifikan adalah dugaan korupsi dan juga dampak dari COVID-19. Seperti yang telah disebutkan juga oleh Wamen BUMN, korupsi diduga memainkan peranan utama yang membuat Garuda Indonesia punya banyak lessor dan punya banyak jenis pesawat. Banyak oknum dalam tubuh Garuda Indonesia yang memanfaatkan kondisi untuk melakukan korupsi melalui kontrak dengan lessor untuk penyewaan pesawat. Dan menurut Menteri BUMN Erick Thohir, ini membuat budget sewa pesawat Garuda Indonesia jauh lebih tinggi daripada seharusnya. Biaya sewa pesawat Garuda Indonesia mencapai 28% dari pendapatan perusahaan. Padahal maskapai lain biayanya hanya 6% saja dari pos operasionalnya. Korupsi ini yang diduga membuat tata kelola perusahaan Garuda Indonesia menjadi kacau balau. Jumlah lessor dan pesawat jadi banyak sekali, semakin diperparah juga dengan pandemi memang, sehingga membuat biaya-biaya membengkak. Dan pada akhirnya, profit dari Garuda Indonesia sudah tidak cukup lagi untuk menutup semua kerugian ini. Dan hutang-hutang pun semakin menumpuk, semakin menggulung, semakin tinggi, semakin tidak terkendali. Dan ini bukannya baru berjalan 1 atau 2 tahun. Ini sudah berjalan berpuluh-puluh tahun menurut Menteri BUMN Erick Thohir. Sehingga masalahnya jadi sangat kompleks, sangat rumit, sangat ruwet untuk bisa diselesaikan. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Apakah Garuda Indonesia ini akan dilepaskan, akan dipilotkan? Saat ini Garuda Indonesia sedang dalam proses restrukturisasi dengan seluruh manajemennya berupaya melakukan negosiasi ulang dengan para lessor dan juga para kreditur. Menteri BUMN Erick Thohir juga menambahkan bahwa ke depannya restrukturisasi Garuda Indonesia ini akan fokus pada pasar dalam negeri dulu, supaya sehat dulu kondisi keuangannya. Karena memang disitulah kita ingat pasar yang permintaannya paling tinggi untuk Garuda. Tapi seperti desas-desus yang beredar, apakah Garuda di Indonesia ini akan digantikan oleh Pelita Air? Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga buka suara soal hal ini dan menyatakan memang pemerintah fokusnya adalah untuk menyelamatkan dulu Garuda Indonesia sebisa mungkin saat ini. Dan ditambah juga dengan pernyataan dari Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk, Irfan Setiaputra, mengakui bahwa memang Pelita Air ini adalah salah satu opsi. Tapi ini bukan berarti serta-merta Garuda Indonesia akan dipilotkan dan digantikan oleh Pelita Air. Jadi memang saat ini daripada disuntik mati dan dinyatakan bangkrut secara legal juga, Garuda Indonesia kelihatannya masih akan terus dipertahankan oleh pemerintah melalui restrukturisasi tata kelola dan juga manajemen yang jadi lebih baik, lebih bersih, dan lebih rapi. Apalagi Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan bahwa sudah disiapkan dana cadangan investasi tahun 2022 sebesar 7,5 T rupiah untuk menyelamatkan Garuda Indonesia. Nah, tapi bagaimana menurut Sobat Prima Plastindoh sendiri? Apakah Garuda Indonesia menurut Anda bisa diselamatkan dari kebangkrutannya saat ini? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar Anda selalu update berita-berita terbaru, berita-berita terhangat seputar bisnis dan industri plastik. Sampai jumpa di kabar bisnis selanjutnya.